Halo teman-teman, perkenalkan nama kakak Ramadan Ilham Ahsan Maula, bisa dipanggil dengan Kak Ilham. Senang sekali bisa bertemu dan belajar bersama kalian hari ini. Sebelum kita mulai, kakak mau bertanya dulu nih, siapa di sini yang suka bermain game, kemudian suka pakai aplikasi seperti buat belajar, aplikasi untuk menghitung matematika, dan aplikasi chatbot? Siapa nih dari kalian? Nah, pasti banyak kan ya. Pernahkah teman-teman sekilas berpikir atau kepikiran gimana sih game itu karakternya bisa berjalan, bisa berlari, kemudian bisa mengambil koin, ataupun bisa perang, bisa naik mobil, dan lain sebagainya? Bagaimana sih? Ternyata itu semua diprogram oleh suatu sistem yang namanya coding. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar dasar-dasar atau cara yang paling mudah untuk coding. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir gimana sih caranya coding, kayaknya susah kak, gimana sih coding kayaknya ribet kak. Tidak teman-teman, coding itu sangat mudah. Kita belajar step by step. Nah, teman-teman tadi kan sudah berkenalan sedikit membahas tentang coding. Sekarang apa sih sebenarnya coding itu? Jadi, coding itu adalah cara untuk memberikan perintah pada komputer agar komputer bisa melakukan sesuatu yang kita inginkan atau kita perintahkan kepada komputer. Supaya teman-teman mudah memahaminya, coba bayangkan kalian sedang memberi perintah kepada teman kalian atau meminta tolong, temanku tolong ambilkan buku di meja guru, kemudian temanku tolong bantu bu guru dong untuk nulis kata selamat pagi, seperti itu. Karena teman kalian mengerti bahasa yang kalian gunakan, maka ia bisa melakukan perintah tersebut karena pakai bahasa Indonesia atau mungkin bahasa asing atau mungkin cuma isyarat saja. Mereka bisa mengerti, jadi mereka bisa melakukannya. Komputer juga sama. Komputer bisa bekerja karena mendapatkan perintah dari manusia. Bedanya, komputer tidak mengerti bahasa Indonesia seperti kita atau bahasa manusia. Komputer hanya mengerti bahasa yang dibuat khusus untuknya, yaitu bahasa pemrograman atau coding. Jika kita ingin menampilkan tulisan halo teman-teman di komputer, kita harus memberikan perintah berupa bahasa pemrograman. Jadi coding adalah cara kita berkomunikasi dengan komputer menggunakan perintah-perintah tertentu. Dan coding kita bisa membuat banyak hal menarik seperti membuat game, kemudian membuat aplikasi, membuat animasi, kemudian membuat aplikasi untuk belajar, dan bahkan banyak teknologi-teknologi canggih yang bisa kita buat dan bermanfaat untuk kebutuhan dan kegiatan kita sehari-hari dari coding. Keren banget tuh kan? Tapi tunggu dulu, sebelum kita membuat game atau aplikasi, kita harus belajar sesuatu yang sangat penting terlebih dahulu. Namanya adalah algoritma. Yuk kita pelajari bersama apa itu algoritma. Algoritma adalah langkah-langkah yang disusun secara berurutan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau masalah. Sebenarnya tanpa sadar kita menggunakan algoritma setiap hari loh. Contohnya ketika kita menggosok gigi. Coba kita pikirkan bersama, apakah menggosok gigi itu langsung menggosok gigi aja? Atau bagaimana? Pasti ada langkah-langkahnya. Seperti yang pertama, kita mengambil sikat gigi, kemudian mengoleskan pasta gigi, kemudian menggosokkan pasta gigi dan sikat pada gigi, kemudian kita berkumur air bersih dan membuangnya. Seperti itu langkah-langkah, dan langkah-langkah itu termasuk algoritma. Kalau urutannya salah bagaimana? Contohnya kalau salah kita tiba-tiba menuangkan pasta ke gigi, kan nggak masuk akal, aneh kan ya. Algoritma harus dilakukan dengan urutan yang benar agar kita mendapatkan hasil yang sesuai kita inginkan. Komputer membutuhkan langkah-langkah yang jelas dan berurutan agar dapat menjalankan tugas dengan benar. Jadi sebelum membuat coding, kita harus tahu dulu langkah-langkah yang akan kita berikan kepada komputer. Sekarang kakak
punya pertanyaan untuk teman-teman, gimana sih caranya atau algoritmanya membuat susu, buat minuman susu gimana? Ya, pinter banget teman-teman. Jadi ada 5 tahapnya untuk membuat susu. Nah, teman-teman dari sini sudah bisa memahami gimana sih cara membuat algoritma. Setelah kita mengetahui apa itu algoritma, sekarang kita akan melihat seperti apa sih bentuk coding sebenarnya yang ada di komputer. Yuk kita lanjut ke contoh sederhananya. Oke teman-teman, kalian sudah buka websitenya Python Online. Kita ada salah satu contoh yang sudah jadi. Kakak Ilham tuliskan print, kemudian buka kurung, tanda kutip, selamat pagi teman-teman. Coba kita running, apakah bisa? Dan ternyata muncul selamat pagi teman-teman. Nah, ini bisa digunakan untuk mungkin teman-teman ada yang suka main game petualangan, gimana caranya munculkan nama di atas hero-nya. Kemudian teman-teman bisa juga dari kata-kata atau kalimat ini bisa dijadikan suara untuk menjadi pengisi suara di game atau emot dari satu game, seperti itu. Coba kita ketikkan lagi, kita coba ganti dari awal, kita ketikkan print, kemudian tak kurung, kemudian tanda kutip, kita tuliskan. Untuk biar teman-teman semangat, kita nulis aku suka belajar coding, seperti ini. Coba kita running, maka akan muncul aku suka belajar coding, seperti itu. Coba kita buat 2 kalimat, kita tinggal enter aja, kita ketikkan yang sama, print, kemudian buka kurung, tanda kutip, aku anak yang rajin belajar. Kemudian kita running. Nah, ini ada kesalahan karena, coba kita lihat, karena tulisan printnya salah, jadi kita harus perbaiki tulisan printnya. Coba kita hapus dari awal, print, kemudian buka kurung, tanda kutip, aku anak yang rajin belajar. Oke, kita coba running, hasilnya bisa muncul aku suka belajar coding, aku anak yang rajin belajar. Tapi tadi kan salah tulisan printnya. Kalau kita coba lagi, tulisannya sudah benar print, kemudian kita nggak pakai buka kurung, gimana hasilnya? Aku rajin belajar. Apakah bisa di running? Nah, sintaknya error karena tidak memenuhi dengan bahasa pemrograman yang sudah ada di website ini, Python Online. Jadi kita harus mengikuti bahasa pemrograman yang ada pada komputer. Seperti case yang sama teman-teman dengan temannya tadi, karena dia mengerti bahasa kita, jadi dia bisa melakukan apa yang kita minta. Kalau komputer harus juga menggunakan bahasa yang bisa dimengerti oleh komputer. Coba kita tuliskan lagi. Ini yang tadi kan nggak pakai tanda kurung. Gimana kalau nggak pakai tanda petik, Kak? Sama juga. Kita coba. Aku rajin belajar. Nggak pakai tanda petik. Apakah bisa? Mari kita lihat.
running. Hasilnya proses stopped karena tidak memenuhi dengan bahasa komputer. Jadi komputer tidak mengetahui bahasa yang kita sampaikan karena tidak sesuai dengan bahasa yang mereka inginkan. Coba kita tambahkan tanda petik, aku rajin belajar, kemudian tanda kurung, tanda petik, kemudian kita kasih tutup kurung. Nah, kita coba running. Hasilnya aku rajin belajar, tetap muncul yang tadi, aku suka belajar coding, kemudian bawahnya aku rajin belajar. Jadi seperti itu cara coding yang gampang, bisa digunakan untuk game atau aplikasi, atau bahkan yang teknis untuk teman-teman yang punya mainan truk ataupun bis yang ada tulisan perjalanannya, itu bisa pakai coding seperti ini. Nah teman-teman, tidak terasa kita sudah berada di akhir pembahasan hari ini. Sebelum kita selesai, yuk kita kembali ingat apa aja yang sudah kita pelajari bersama. Yang pertama, coding adalah cara memberikan perintah kepada komputer agar komputer dapat melakukan sesuatu yang kita inginkan. Kemudian kita juga belajar tentang algoritma. Algoritma merupakan langkah-langkah yang disusun secara berurutan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau masalah. Contohnya seperti menggosok gigi, kemudian membuat segelas susu. Kemudian kayak yang tadi ada algoritmanya, jadi menulis print, kemudian buka kurung, kemudian tanda kutip, baru menuliskan kata-kata yang ingin kita munculkan. Selain itu, yang ketiga, kita sudah nyoba pakai website Python online yang gratis. Mungkin ada iklannya, bisa di skip aja. Itu bisa kalian akses dari handphone, tablet, ataupun komputer. Pakai Android, Windows, ataupun iOS itu bisa. Nah, teman-teman sekarang sudah mempelajari coding, ternyata tidak sesulit apa yang kita bayangkan. Karena coding itu simple banget dan pakai logika. Jadi kita menuliskan apa, kemudian langkah-langkahnya apa, maka itu yang akan muncul pada komputer sesuai dengan bahasa pemrograman komputer. Siapa nih sekarang yang sudah mulai tertarik dan kepo gimana sih caranya coding? Kan sudah dipraktekkan dengan gampang. Kak Ilham berharap semoga teman-teman bisa terus belajar, kemudian tidak malu untuk bertanya, jangan takut untuk mencoba hal baru. Siapa tahu suatu hari teman-teman bisa membuat game sendiri, game yang interaktif dan bermanfaat, atau membuat aplikasi yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari, atau bahkan teman-teman punya karya teknologi yang sangat keren banget dan bermanfaat. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk belajar coding dengan mudah bersama Kak Ilham. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.